Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 21 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Kita diingatkan supaya selalu rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi dua orang ibu, Maria dan Elizabeth. Keduanya sungguh setia, rendah hati, dan selalu berkomunikasi dengan Engkau. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk mengikuti sikap mereka yang selalu rendah hati dan setia padamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rendah hatilah selalu di hadapan sesama dan Tuhan. Elizabeth dan Maria adalah dua ibu yang sangat luar biasa. Keduanya punya peranan masing-masing. Ibu Elizabeth dalam masa tuanya melahirkan seorang putra yang kemudian menjadi nabi yang mempersiapkan jalan bagi Al-Masih, anak Allah, yang sudah dijanjikan Allah. Sementara Bunda Maria, seorang ibu yang melahirkan anak Allah ke dunia, yang membebaskan manusia dari genggaman setan. Elizabeth yang tua adalah simbol bangsa Israel perjanjian lama, yang begitu lama menantikan kedatangan Al-Masih. Kemudian lewat dia, seorang nabi terakhir, Yohanes Pembaptis, dilahirkan, dan nabi itulah yang menyiapkan jalan bagi Al-Masih. Sementara Bunda Maria adalah Eva baru yang melahirkan anak Allah yang kita sebut Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi manusia dan dengan kuasa kealahannya membebaskan manusia dari setan. Di hadapan Bunda Maria, Elizabeth tetap menganggap dirinya sebagai orang yang tidak berarti. Katanya, "Siapakah aku ini? Ibu Tuhan datang mengunjungi aku." Walaupun ia sendiri adalah seorang ibu yang baik, yang diberkati Tuhan dan melahirkan seorang nabi besar, tetapi tetap rendah hati di hadapan Maria. Elizabeth seperti anaknya Yohanes sungguh rendah hati. Yohanes menganggap dirinya tidak layak membuka tali sepatu dari Yesus Kristus. Satu sikap rendah hati yang sangat luar biasa. Padahal ia juga termasuk orang hebat menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kunci kerendahan hati Elizabeth dan Yohanes Pembaptis sesungguhnya terletak pada kesadaran iman bahwa Maria adalah seorang ibu yang sudah disiapkan Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya, Ana. Ia tidak dinodai dosa asal. Maria adalah mempelai Roh Kudus sendiri. Maria tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang lain. Ia menjadi ibu Tuhan. Satu tugas yang sangat-sangat mulia dibandingkan dengan wanita yang lain. Sementara Yohanes Pembaptis, ia melihat Yesus Kristus adalah putra Allah dan ia sendiri adalah manusia biasa.
Di hadapan Tuhan, Elisabet dan Yohanes Pembaptis selalu tundukkan kepala dan merasa tak berdaya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita juga memiliki sikap seperti Elisabet yang sungguh rendah hati, walaupun kita alami keberhasilan dalam hidup kita? Apakah kita selalu rendah hati di saat kita alami mujizat Tuhan? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita memohon Bunda Maria dan Santa Elisabet untuk mendoakan kita agar kita pun selalu rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.